kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Sekarang saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung dan Manusia Merdeka di Australia. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame nih. Ini kita sedang memutari Australia untuk menangkap perubahan memakai mobil camping. Lihat mobilnya lengkap sekali. Mobilnya ada kulkasnya, ada ini Ari, Uki, Rocky Gerung dan Edwin. Ini bajingan-bajingan. Ya. Jadi ini keliling Australia jalan darat gitu ya, ketemu. Itulah karena angin perubahan ternyata lebih kencang dari sini. Ini akan beredar. Mungkin Rocky Gerung akan menjelaskan perubahan apa yang akan terjadi sebenarnya setelah kita tangkap nuansa perubahan dari jauh dari selatan Indonesia. Oke. Yes, Bung Rocky. Jadi setelah tadi, wah ini seru ini memang suasananya. Ini pakai mobil, ini mobil apa ini? Mobil karavan atau bukan? Ini mobil camping yang memang dirancang untuk perubahan. Jadi semua hal di sini kita bisa podcast dari mana aja, termasuk hal-hal yang bersifat subversif. Yap. Karena lokus deliknya jauh. Ya. Ya. Jadi apa yang Anda tangkap nih? Kan biasanya orang kalau sudah berjarak gitu, itu lebih keep distance gitu, bisa melihat lebih jelas gitu, whole picture-nya gitu. Anda melihat dari utara Indonesia seperti apa ini? Dari selatan Indonesia ya, saya kira ya. Iya, jadi ada kegelisahan sebetulnya di kalangan publik seluruh dunia. Dan itu bisa kita pantau dari teman-teman di Australia misalnya, yang menginginkan ada pemilu yang bersih, ada keadilan sosial, kendati di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya masih ada sisa optimisme dari rakyat bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi harusnya beliau meninggalkan legacy yang namanya justice, keadilan dan kemakmuran. Tetapi optimisme itu makin lama makin punah. Karena terlihat bahwa justru Jokowi sedang menghasilkan kemakmuran bagi keluarganya dan menitipkan kekuasaan bukan pada rakyat tapi pada anak-anaknya tuh. Jadi ini yang membuat akhirnya orang pesimis bahwa sudah saatnya itu sudah final kira-kira kesabaran publik sudah final. Itu kita baca di dalam kegelisahan dan WA group yang berseliweran yang menginginkan perubahan total. Jadi bukan sekedar mencicil perubahan, tapi perubahan yang bersifat total dan radikal. Itu kesan saya dari teman-teman di Australia. Dan saya kira seperti perbincangan kita kemarin ya, kita kemarin kan mulai menghitung-hitung kekuatan Jokowi di parlemen seperti apa. Artinya itu kan kita bicara parlemen kan kekuatan dukungan politik. Dan kemarin kita sudah mendapat konfirmasi, kan orang masih banyak menduga-duga bahwa PDIP akan main dua kaki begitu di situ. Tapi kemudian PDIP sekarang sudah makin tegas gitu, yang menilai bahwa ini pengkhianatan keluarga Jokowi itu dimulai ketika Jokowi permintaannya untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode itu ditolak, dan itu terkonfirmasi memang Ibu Megawati kan pada waktu itu sampai menarik PPHM ya di MPR karena takut digunakan penunggang gelap pada waktu itu, seperti itu. Ya, saya kira kalau politisi lain yang siksa itu masih bisa kita pahami. Tapi Ibu Megawati nggak mungkin siksa karena dia dibebani oleh sejarah untuk menghasilkan keadilan yang pernah dijanjikan oleh pendiri bangsa ini, yaitu Presiden Soekarno. Jadi nggak mungkin Ibu Megawati masih mentolerir kelakuan dari petugas partainya yang makin lama makin ngaco tuh. Bagaimanapun Ibu Mega itu dia dipanggil oleh sejarah untuk selalu hadir ketika ada krisis kebangsaan, dan keadaan hari ini betul-betul menunjukkan krisis kebangsaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ambisi kadernya sendiri, dan itu beban buat dia. Nanti akan dihitung orang bahwa Ibu Mega ternyata mendidik atau membesarkan seorang despot, seorang tiran. Kan itu nggak ingin dicatat dalam sejarah. Jadi saya kira Megawati sedang berpikir untuk melakukan tindakan radikal, yaitu ya paling tidak mencabut kartu anggota Pak Jokowi dan mulai memproses dia di parlemen. Jadi kemarin kita usulkan supaya ada interpelasi dilakukan oleh parlemen terhadap Mahkamah Konstitusi, dan itu jadi pintu masuk untuk memulai satu proses impeach pada Presiden Jokowi. Saya mesti terangkan itu karena ini memang jalan keluar konstitusional, yaitu mengimpeach seseorang yang sudah melakukan banyak perbuatan tercela. Kan dalam konstitusi diterangkan bahwa salah satu cara untuk mengimpeach presiden adalah kalau dia melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan politik dinastinya.
Itu yang kemudian sekarang menjadi pembicaraan publik di seluruh dunia tuh, bahkan tuh di mana ada orang Indonesia bicara tentang bisa nggak diimpeach ya. Saya bilang memang bisa itu. Bukan kita ingin kacaukan keadaan, tapi itu jalan keluar yang rasional. Dan Pak Jimli kita minta supaya lakukan itu, perhatikan suara mbak-mbak, suara mbak-mbak, suara bapak-bapak, suara anak muda tuh. Karena ini adalah beban bagi bangsa ini. Bangsa ini harus tumbuh setelah pemilu. Kita mesti punya pemimpin baru, mesti punya presiden baru yang tidak didikte oleh presiden lama. Itu maksud saya. Ya, nah kemarin kan kita menyinggung soal ini, kelihatannya kalau lihat situasinya kita cuma perlu figur yang bisa mempersatukan Ya, gitu loh, jadi arranger. Kan kita jadi teringat, apakah panggilan sejarah? Kita ingat pada waktu reformasi 98 ada kelompok Ciganjur. Dan pada waktu itu di situ ada peran Ibu Megawati. Saya kira masih ada aktor-aktornya, ada Sultan Hamengkubuwono, ada Amin Rais, yang sudah wafat itu Gus Dur begitu. Saya kira mungkin perlu dipikirkan lagi gerakan semacam itu juga, Bung Rocky. Jadi jangan hanya PDI berhadapan sendirian dengan Jokowi gitu. Saya usulkan ada semacam koalisi Teguh Umar atau kelompok Teguh Umar tuh yang bisa dipimpin kembali oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega masih punya cadangan moral. Demikian juga Pak Jimli Asidik. Jadi kalau dua tokoh ini, Ibu Megawati dan Pak Jimli Asidik, membentuk semacam koalisi peradaban. Saya sebut peradaban. Karena Pak Jimli kan ketua Institut Peradaban. Dan Ibu Mega diminta untuk memulihkan peradaban demokrasi kita. Jadi dua tokoh ini kita ingin mengucapkan sesuatu supaya jadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan tenggelam oleh dinasti Jokowi. Jadi Ibu Mega mesti jadi pelampung bangsa ini. Dan nakodanya tentu adalah Pak Jimli. Karena Pak Jimli akan memulai untuk mengarungi lautan konstitusional yang memungkinkan kita percaya bahwa Indonesia tidak akan tenggelam oleh cawe-cawenya Jokowi. Yes, oke. Jadi dan kelihatannya potensinya seperti itu. Kalau kemarin saya menyinggung situasinya sudah matang, Anda bilang jangan diomongin dong. Tapi kita mau nggak mau melihat situasinya sekarang seperti itu ya, Bung Rocky. Betul, masyarakat sipil serius sekali itu. Karena kalau hitungan konstitusional, PKB plus Nasdem plus PDIP plus PKS. P3, siapa lagi? Jadi semua PKS. partai PKS, semua partai yang di luar koalisi Jokowi itu jumlahnya udah berapa kemarin kita hitung? Sudah 54,60%. Ya. Ya, apalagi kalau misalnya Demokrat itu mengambil risiko. Dia lebih memilih menyelamatkan bangsa daripada menyelamatkan koalisi. Kan kita mesti pastikan juga itu bahwa koalisi harusnya tidak sekedar mereka yang ada di luar genggaman Jokowi, tetapi mereka juga yang ada di dalam genggaman, tetapi mulai resah dengan genggaman Jokowi yang makin lama makin meremukkan. Kan itu intinya tuh. Jadi ini juga memberi semacam kesempatan pada Pak Prabowo untuk menghitung kembali arah koalisi beliau tuh. Tentu Pak Prabowo punya hak konstitusional untuk jadi calon presiden, Anies Baswedan juga begitu, Ganjar juga begitu. Tetapi kita mesti bersihkan dulu lapangan ini supaya kita mengerti nanti bagi generasi baru bahwa persaingan politik di 2024 terjadi di dalam keadaan yang betul-betul natural dan bersih setelah Jokowi di-impeach. Itu intinya. Saya mau ucapin itu aja karena bagi saya nggak ada jalan keluar tuh. Kalau tidak dipersoalkan, maka perangai politik Jokowi yang dari awal kita tahu inkonsisten, dia jadi semacam man of contradiction, dia akan lakukan terus. Jadi tanda-tanda despotisme, atau sebut aja supaya saya nggak kena crypto despotism atau proto despotism itu sudah ada di dalam perangai Pak Jokowi dari awal. Dan kita bisa hitung itu akan membahayakan demokrasi. Jadi mulailah berpikir untuk melakukan interpelasi dengan kasus Mahkamah Konstitusi, dan bisa dilanjutkan dengan impeachment. Itu hal yang normal, kita mesti biasakan bahwa perubahan politik dengan impeachment itu hal yang biasa. Kan dasarnya kan ada di konstitusi, itu tidak melanggar konstitusi dan tidak boleh dinyatakan sebagai hoax atau melanggar undang-undang ITE. Kita hanya mengucapkan pikiran masyarakat bawah. Ya, dan saya kira begini ya, kalau kita lihat perjalanan sejarah dari Pak Prabowo, kan bagaimanapun juga dia memilih jalan menjadi anggota TNI, dan anggota TNI itu kan tentu saja ketika dia menandatangani menjadi anggota TNI itu adalah kesediaan untuk berkorban jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Sementara ini mungkin kita lihat bahwa Pak Prabowo terlena bahwa untuk menjadi presiden dia harus berkoalisi dengan Pak Jokowi atau berkolaborasi dengan Pak Jokowi gitu tepatnya ya. Tapi sekarang setelah melihat respon publik, saya kira pasti ada kesadaran kembali dari beliau untuk kembali bahwa sejak awal kan komitmen dia itu adalah untuk bangsa dan negara ini, bukan untuk kepentingan pribadi orang perorangan. Gitu. Saya tahu Pak Prabowo sekarang sedang mengambil sikap pragmatis sebagai seorang politisi.
Tetapi jiwa Prabowo itu patriotis, bahkan lebih patriotis dari calon-calon yang lain. Kalau dihitung dari pengalaman beliau tuh, dia akan menjadi sangat bagus kalau jiwa patriotis itu tidak lagi dipakai untuk sekedar sinyal atau metode kampanye atau tagline kampanye. Patriotisme Pak Prabowo itu mesti dibuktikan dengan mengambil risiko untuk memulai satu proses yang kita sebut keadilan di dalam demokrasi itu. Jadi dari awal tentu Pak Prabowo tahu bahwa ya Gibran itu tidak adil sebetulnya, tetapi terpaksa beliau mesti lakukan itu karena beliau bagian dari pemerintahan Jokowi. Tetapi ketika publik menganggap bahwa legitimasi Jokowi sudah sangat rendah, maka saya kira Pak Prabowo akan berpikir sebagai seorang patriotis. Jadi dia akan kembalikan integritas dia sebagai patriot ketimbang sebagai pimpinan partai. Jadi dahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan koalisi yang di dalamnya juga masih retak. Kita tahu bahwa koalisi Prabowo itu masih retak, belum sempurna, dan semua hal masih bisa berubah sebelum ditetapkan resmi oleh KPU di tanggal 8. Jadi kita menghimbau Pak Prabowo, atau saya pribadi menghimbau, saya kenal cara berpikir beliau dan karakter beliau, bahwa beliau pada saatnya, pada titik yang menentukan, dia akan ketemu moment of truth dan moment of justice, supaya bangsa ini bisa dipulihkan. Sebetulnya kemuliaan bangsa ini terletak pada kenekatan atau kesungguhan dari pemimpin-pemimpin yang ada hari ini untuk memulai satu proses demokrasi yang radikal. Jadi mulailah dengan mempersoalkan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang mengolok-olok kita. Kita bukan sekedar diberantakkan secara konstitusi, tapi kita diolok-olok. Seolah-olah bangsa ini nggak punya pengetahuan bahwa demokrasi harus dimulai dengan persaingan yang fair, bukan dengan ambil keuntungan karena seseorang anak presiden lalu dia diistimewakan. Itu buruk bagi generasi yang akan datang. Ya, dan saya kira ini ya, nanti hari Selasa kan akan dimulai sidang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan saya sudah mendapat kabar dari Profesor Denny Indrayana, katanya dia yang akan mendapat giliran pertama tanggal 3, ini karena berkaitan dengan time frame yang saya sebut tadi tanggal 8, batas akhir kalau perubahan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi kalau Pak Jimli bisa dan bersama dengan 2 orang Majelis Kehormatan berani mengambil risiko yang saya kira penting untuk bangsa dan negara, ini bisa menjadi game changer ini, Bung Rocky ya. Pada akhirnya keputusan ada di batinnya Pak Jimli itu, bukan di tangannya tuh, karena tangannya cuma 2, tapi batinnya itu yang tidak akan dipengaruhi oleh tangan kiri, tangan kanannya. Jadi suara hati Jimli itu akan mewakili suara hati rakyat. Kalau Jimli salah mengambil keputusan, maka dia juga akan dikutuk oleh sejarah sebagai orang yang membenarkan kelakuan busuk dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tetap percaya Pak Jimli adalah seorang yang integrer, punya kapasitas untuk menghasilkan kembali etika publik, dan bersama dengan Ibu Mega bisa datang di depan konferensi pers menyatakan bahwa kami akan memulai mempersoalkan apa yang buruk di Mahkamah Konstitusi. Kalimat itu aja akan jadi kalimat pamungkas buat pers nasional dan pers dunia. Maka dunia akan melihat bahwa Indonesia mampu dipulihkan oleh 2 tokoh ini, yaitu Jimli Asidik dan Megawati Soekarno Putri. Ya, tapi pertanyaannya, boleh nggak kita sekarang ini masih tetap mencoba bicara dengan hati nuraninya Pak Jokowi gitu, bahwa masih ada kesempatan sebelum semuanya berlanjut gitu, bahwa Pak Jokowi juga akhirnya bergabung pada kekuatan-kekuatan reformis dari bangsa ini dan membatalkan pencapresan Gibran gitu. Bisa tuh, satu menit lalu saya masih percaya begitu. Tapi setiap menit berubah, saya nggak percaya lagi bahwa Jokowi bisa mengubah sesuatu yang built-in di dalam DNA politiknya, apalagi karakter dia itu yang dari awal, dari 7 tahun lalu terlihat bahwa dia sebenarnya anti demokrasi. Dia nggak suka oposisi, dia berupaya untuk memperpanjang kekuasaannya dengan segala macam cara. Jadi sebetulnya kita mesti katakan secara tegas bahwa genealogi Jokowi itu memang adalah despot. Jadi jejak despotisme itu memang baru terlihat di ujung-ujung kekuasaannya. Dan itu yang membuat bahkan dunia internasional menganggap bahwa Indonesia sebetulnya bagian paling buruk dari demokrasi di abad ini. Karena kita sudah pernah mencapai titik kulminasi dari demokrasi, reformasi, ternyata diberantakkan kembali oleh Jokowi. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap rusaknya demokrasi dan citra Indonesia di luar negeri? Ya presiden kita hari ini. Dan itu dibuktikan dengan survei yang masuk akal ya, bukan survei yang disogok. Oke, baik. Bung Rocky, jadi ini saya kira betul-betul hari-hari yang menegangkan sekaligus menentukan bagi masa depan demokrasi di Indonesia ya. Dan terus kawal demokrasi kita dengan 0% dari Australia sana, Bung Rocky ya. Ya, sekali lagi ini analisis, bukan upaya untuk makar ya. Dan kekuatan analisis seringkali bisa dibuktikan karena wadah kita untuk mengucapkan kembali perubahan sudah tersedia, yaitu pemilu yang harus dituntun secara adil dan beradab. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Salam untuk
teman-teman di sana, Bang Said itu. Terima kasih. Ya, saya sampaikan ini manusia merdeka yang terus mendorong kita untuk berpikir radikal. Oke, saya kembali. Terima kasih. Yes.